Shalom saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat ajaib power luar biasa. Sungguh luar biasa kasih Tuhan yang telah memberikan kabar baik kepada kita. Mari saat ini kita memuji Tuhan, kita nyanyikan bersama. Hari ini kurasa Rasa bahagia. Bersama saudara seiman.
Tuhan, kita nyanyikan bersama Kobarkan Api Kristus. Saudara-saudari terkasih, saat ini mari kita masuk ke dalam hati kita masing-masing. Kita mau menyadari kuasa Roh Kudus yang selalu memimpin hidup kita selama ini. Pertolongannya yang begitu ajaib di dalam hidup kita. Mari saat ini kita nyanyikan bersama Roh-Mu yang hidup. Oh
kasih, rahmat, dan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Bapa, saat ini kami mau membuka hati kami untuk Engkau. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah Engkau yang membimbing kami, menyertai kami di sepanjang hidup kami. Dan pada rekoleksi pada hari ini, biarlah Engkau memimpin kami, membimbing kami, sehingga apa yang disampaikan oleh pembicara pada hari ini dapat kami dengar dan dapat kami laksanakan di dalam hidup kami. Dan kiranya Engkau juga memberkati pembicara kami pada hari ini. Semoga apa yang ia sampaikan semuanya berkenan dan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Semoga kita semua dalam Kemuliaan kepada sehat-sehat. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara rekoleksi bulanan kita. Saya ingin mengawali rekoleksi ini dengan membacakan pantun untuk kita semua. Anak ayam turun 8, mati 1, tinggallah 7. Hidup harus penuh harapan, jadikan itu jalan yang dituju. Pantun ini melukiskan bahwa setiap manusia itu pasti memiliki harapan. Pasti kita mengharapkan sesuatu. Dan pengharapan yang terbesar menurut saya adalah kita mengharapkan yang kita namakan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu selalu dicari oleh setiap orang dan kita tentu juga pasti menginginkan kebahagiaan. Pertanyaan dasarnya untuk kita adalah di mana kebahagiaan itu ditemukan? Apakah pernah kita mendapatkannya? Bagaimana cara mendapatkannya? Itulah pertanyaan-pertanyaan dasar yang mungkin pernah kita ajukan sebagai manusia dalam mengharapkan kebahagiaan. Pada rekoleksi kali ini saya ingin menggagas, mendalami, berbagi, sharing bersama tentang manusia bahagia menurut Stephen Robert Covey. Dialah seorang pemimpin yang melahirkan ilmu-ilmu leadership dan sangat terkenal bagaimana dia menguraikan tentang manusia yang bahagia itu. Maka di dalam pengajaran ini saya mengajak kita semua untuk melihat pemikiran dari Stephen Robert Covey ini dalam mengupas manusia yang bahagia. Para amarean yang terkasih, dunia saat ini atau bangsa kita pada hemat saya sedang mengalami krisis kepemimpinan. Kepemimpinan yang saya maksudkan itu bukan terutama berhubungan dengan jabatan pemimpin, namun lebih pada model panutan yang diikuti oleh sesama. Kalau kita melihat, dunia dewasa ini kehilangan figur yang menjadi model panutan, baik di lingkungan pemerintahan, di lingkungan pendidikan, keluarga, maupun dalam agama-agama. Maka dalam situasi seperti ini, pertanyaannya adalah bagaimana mengobati krisis ini? Stephen Robert Covey, dia menjadi pakar kepemimpinan terkemuka, itu bukan karena mengajarkan keterampilan memimpin. Namun dia mengajak kita melihat jati diri manusia dalam keutuhannya, dalam integritasnya. Mengapa? Karena bagi dia menyadari diri kita seutuhnya itu membuat kita bisa membangun diri secara seimbang.
Covey melihat kepemimpinan itu bukan soal beberapa orang elit yang berbakat memimpin, namun soal setiap manusia. Maka setiap manusia itu perlu menyadari siapakah dirinya. Dia tidak menyebut mengenai manusia bahagia memang di dalam teorinya. Tapi dia berbicara manusia yang efektif dan agung. Saya menyimpulkan bahwa manusia yang seperti Covey maksudkan adalah manusia yang bahagia. Karena tujuan kita adalah kebahagiaan. Kepenuhan kebahagiaan kita itu tak kala kita hidup sesuai dengan tujuan panggilan kita. Dalam konteks kita adalah hidup menurut panggilan sebagai murid-murid Tuhan. Perlu kita ketahui dengan baik para Amarian bahwa ketika Covey ini menjelaskan keutuhan kita sebagai manusia, dia pertama-tama mengatakan bahwa kita adalah makhluk rohani. Ini disebabkan karena Covey memiliki latar belakang hidup religius yang sangat kuat. Bagi dia, hakikat manusia sebagai makhluk rohani nyata dalam kesediaan untuk melayani. Maka, kerohanian nyata dalam kepedulian kepada sesama serta kesediaan untuk melayani. Poin yang kedua yang menjadi pemikiran dari Covey adalah bahwa manusia bukanlah pusat dunia ini. Pada dasarnya dunia tidak diatur oleh manusia. Dunia tidak diatur oleh kita. Apa buktinya? Buktinya adalah bahwa dunia sudah ada sebelum seorang manusia ada. Dan tetap ada setelah ia meninggalkan dunia ini. Lalu yang kedua adalah setiap kehidupan itu membutuhkan proses untuk bertumbuh kembang. Ada sebuah proses untuk bertumbuh kembang. Yang ketiga, prinsip-prinsip hidup kasih, damai, sejahtera, kebaikan itu pasti diterima dan diinginkan oleh setiap orang. Karena itu seorang manusia sejati menurut Covey adalah seorang yang memusatkan segalanya bukan pada diri dan kehendaknya. Bukan pada kemauannya, bukan pada egonya, bukan pada keinginannya. Tetapi manusia sejati pertama-tama akan memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip kebaikan bersama. Sehingga prinsip kebaikan bersama inilah yang membimbing langkahnya di dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Nah, dalam konteks kita sebagai Amarian, ini juga menjadi penting untuk kita perhatikan bahwa yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita perhatikan adalah kebaikan bersama. Gagasan yang ketiga yang dikatakan oleh Covey ini adalah hidup untuk melayani, bukan dilayani. Nah, menarik sekali para Amarian bahwa kebesaran manusia bukan ada pada dirinya. Namun bila dia ambil bagian dalam sesuatu yang melampaui dirinya. Jika kita ingin mencari makna hidup, jika kita ingin bermakna dalam dunia ini, maka menurut Covey, kita harus mengarahkan hidupnya untuk melayani, memberikan diri bagi orang lain. Diri kita akan berharga jika kita berperan bagi orang lain, berkontribusi baik bagi orang lain. Inilah sebenarnya dasar dari semua pendidikan bagi Covey, bahwa pendidikan itu harus mengajak semua orang untuk melayani, keluar dari egonya dan hidup bagi sesama, atau yang dia katakan man for others, menjadi bagian dari sesama, memberikan diri melayani bagi sesama.
Dan kalau kita terjun dalam melayani bagi sesama, Covey katakan ini memiliki hidup yang bermakna. Nah, dalam konteks kita sebagai keluarga Amarean, maka ini menjadi sesuatu ajakan bagi kita bahwa kita harus juga terjun dalam melayani. Entah dalam karya evangelisasi, dalam katekese, dalam retret, memberikan diri untuk melayani bagi sesama. Gagasan berikut yang dikatakan oleh Covey adalah kita punya panggilan yang membuat hidup kita bermakna di dunia. Kita mendengarkan suara panggilan yang ada dalam diri kita. Caranya dengan memperhatikan apa yang menggairahkan kita, apa bakat kita, dan apa kemampuan kita. Maka bagi Covey, panggilan itu adalah pertemuan antara 4 hal. Gairah, bakat, kebutuhan, dan hati nurani. Ketika kita menemukan gairah, bakat, kebutuhan, dan hati nurani, maka kita mendengarkan arah panggilan kita dalam menjadi pribadi yang bermakna. Tanpa integrasi 4 hal itu, ya maka hidup kita akan terpecah-pecah. Sebagai contoh, berbagai produk material zaman ini yang datang dari luar itu menarik kita dari dalam untuk senantiasa memuaskan nafsu dan kenikmatan kita. Maka akibatnya semakin kehilangan suara panggilannya. Buruknya lagi orang lain dilihat sebagai saingan. Dan dalam persaingan itu orang-orang saling menghalangi untuk menemukan panggilannya. Maka proses menemukan panggilan itu mengajak kita untuk hidup dari dalam, keluar. Bukan dikontrol dari apa yang luar ke dalam. Jadi kita diajak untuk mengenal anugerah Tuhan yang seringkali belum dibuka, yang belum kita kenal, yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Gagasan berikut dari Covey adalah hidup berdasarkan pilihan utama. Para Amarean, kita tahu apa saja yang penting dan perlu dilakukan. Seringkali kita tak dapat melakukannya. Maka penting sekali bagi kita punya prioritas berdasarkan panggilan. Seni hidup modern bukan hanya tahu memilih yang penting, namun tahu mendahulukan yang terpenting. Di dalam bukunya, Covey memberikan satu ilustrasi tentang stopless. Dia menceritakan bahwa sebuah stopless penuh padat berisi pasir dan batu dan kerikil. Lalu semuanya itu ditumpahkan. Dan orang diminta mengisinya kembali. Jika orang memasukkan pasir lebih dahulu, maka tak semua batu dan kerikil itu dapat masuk kembali ke dalam toples itu. Tapi kalau orang memasukkan batu lebih dahulu, lalu kerikil dan kemudian pasir, maka semua akan bisa masuk kembali. Karena pasir selalu bisa mengisi sela-sela batu dan kerikil itu. Demikian pula dalam kehidupan ini, kalau kita membiarkan waktu kita habis untuk hal-hal yang kurang penting, maka kita tak akan punya waktu untuk hal-hal yang paling penting dan lebih penting. Maka kita harus mengisi hidup kita dengan hal yang terpenting. Berikutnya baru yang kurang penting di sela-sela kegiatan yang terpenting dan lebih penting itu. Pada bagian yang terakhir ini, Covey memberikan 6 kebiasaan yang paling efektif. Yang pertama, jadilah proaktif. Manusia atau kita makhluk yang tanggap terhadap apa dan siapa yang dihadapinya. Hanya dengan demikian kita hidup dari dalam dan menjadi proaktif. Tidak begitu saja reaktif. Maka Covey mengajak kita biasalah hidup proaktif, bukan reaktif. Yang kedua, selalu mulai dengan tujuan. Sikap proaktif mendukung kebiasaan untuk selalu bertindak berdasarkan tujuan hidup kita.
Maka Covey mengajak kita untuk membiasakan diri berpikir, merasa, berkata, dan bertindak berdasarkan tujuan. Kita tidak dipermainkan oleh perasaan atau emosi sesaat. Yang ketiga adalah berpikir menang-menang. Artinya hidup ini cukup berlimpah bagi semua orang. Karena itu kita tak perlu bersaing. Belajar bersyukur apa yang ada. Yang keempat adalah memahami baru kemudian dipahami. Memahami tidak sekedar mendengarkan, juga tidak sekedar mengerti secara intelektual, tetapi memahami dengan hati agar bisa berempati dengan sesama. Saya teringat akan filsuf Blaise Pascal yang katakan, hati mempunyai akalnya sendiri. Hanya dengan hati kita dapat memahami sesama, maka sesama akan juga memahami kita. Yang kelima, bersinergi. Sebuah lukisan menjadi indah karena memadukan berbagai warna yang berbeda. Kita harus belajar melihat perbedaan sebagai peluang untuk bersinergi daripada berkonflik. Yang keenam adalah mengasah diri. Dunia sekitar berubah dan berkembang. Karena itu kita pun terus mengasah diri untuk berkembang. Jika kita tidak berkembang, kita menghambat perkembangan orang di sekitar kita. Maka kita diajak oleh Covey untuk tidak boleh mengabaikan kesempatan untuk mengasah diri. Menarik sekali, ketika menjelaskan ini, Covey bercerita tentang seorang tukang potong kayu yang kuat terus bekerja menggergaji kayu. Dia hanya beristirahat untuk waktu makan dan tidur. Suatu ketika, ada seorang yang mengingatkan dia untuk mengasah gergajinya. Sambil terus bekerja, dia mengatakan, "Kamu lihat sendiri, saya terus bekerja. Mana mungkin saya sempat mengasah gergaji ini." Semakin lama dia membutuhkan waktu semakin panjang untuk memotong sebilah kayu. Selain karena tenaganya terkuras, juga karena gergajinya tumpul. Sayang sekali, padahal seandainya dia mengasah gergaji itu, dia akan dapat bekerja lebih cepat dan menghasilkan potongan kayu lebih banyak daripada terus bekerja. Para amarean yang terkasih, pada bagian penutup ini semacam sebuah kesimpulan dari perjalanan penggalian, pendalaman apa yang dikatakan oleh Stephen Robert Covey ini. Maka di bagian penutup ini sebuah kesimpulan bahwa kita harus memberikan langkah-langkah jelas untuk mencapai tujuan. Dibutuhkan disiplin diri untuk selalu menghayati tujuan hidup kita yang sejati dan terus-menerus melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang melaksanakan sungguh akan bahagia karena hidupnya bermakna. Para amarean yang terkasih, kita sudah berjalan bersama Stephen Robert Covey dalam mengerti, memahami bahwa kita sebagai manusia adalah manusia yang agung, manusia yang mulia di saat kita memberikan diri kita untuk melayani sesama. Maka pada bagian akhir ini, saya mengajak kita sekalian untuk sungguh-sungguh merefleksikan, untuk sungguh-sungguh melihat kenyataan yang ada dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memberikan waktu untuk Tuhan, melayani Dia, mengabdi kepada sesama dengan sepenuh hati. Dan pada hari ini, di saat yang penuh rahmat ini, kita semakin diingatkan oleh Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah makhluk rohani yang terus berjalan di dalam kehidupan ini, seraya menaburkan benih-benih baik
bagi sesama kita, bagi lembaga kita, dan bagi siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Satu hal yang Tuhan pesankan kepada kita pada hari ini, bahwa jadilah kita berarti bagi orang lain. Jadilah kita sebagai saksi Kristus. Jadilah kita insan-insan Allah yang hadir di tengah dunia ini, membawa kabar baik, membawa sukacita, dan percaya Tuhan pasti selalu menyertai kita. Maka marilah pada saat ini kita pejamkan mata kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan membimbing, menuntun, menguatkan perjalanan kita, dan agar kita dimampukan untuk melaksanakan apa yang baik bagi Tuhan dan baik bagi sesama. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita melihat kembali seluruh perjalanan diri kita hingga hari ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu